Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sadalla ilaha illallah wa sadana subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada, kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan tentang kajian spiritual dan intelektual sampai kepada alam manusia yang beragama Yahudi. Agama Yahudi, populasi penganut agama Yahudi di dunia diperkirakan mencapai 15,2 juta jiwa pada tahun 2022. Jumlah ini setara dengan 0,2% dari total populasi dunia. Berikut adalah beberapa negara dengan populasi Yahudi terbanyak, yaitu yang pertama Amerika Serikat, itu 7,3 juta jiwa atau 47,9% dari total populasi Yahudi global. Kemudian Israel, ini jumlah penganut Yahudinya 6,9 juta jiwa. Prancis, ini jumlah penganut Yahudinya 446.000 jiwa. Kemudian Kanada, ini 393.500 jiwa. Inggris, ini penganut Yahudi, agama Yahudi ada 292.000 jiwa. Argentina, ini penganut Yahudinya dia 175.000 jiwa. Rusia, itu penganut agama Yahudinya 150.000 jiwa. Selain negara-negara di atas, Yahudi juga tersebar di Armenia, Mesir, Indonesia, Malta, Namibia, Nigeria, Filipina, dan Korea Selatan. Agama Yahudi merupakan agama monoteistik yang muncul di Timur Tengah sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Kemudian dari sisi ajaran Yahudi atau Yudaisme memiliki beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya tauhid. Agama Yahudi merupakan agama monoteisme mutlak, yaitu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Perjanjian, umat Yahudi percaya bahwa Tuhan telah membuat perjanjian khusus dengan mereka. Yang kelima, komunikasi. Tuhan berkomunikasi dengan umat Yahudi melalui para nabi. Kemudian pahala dan hukuman. Tuhan memberi pahala untuk berbuat baik, atau Tuhan memberi pahala untuk perbuatan baik dan menghukum kejahatan. Kemudian Mesias, sebagian besar umat Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang suatu hari nanti. Tempat ibadah, umat Yahudi beribadah di sinagoga. Pemimpin spiritual umat Yahudi disebut rabi. Simbol Yahudisme atau simbol Yudaisme adalah bintang Daud yang berujung 6. Kitab suci, ajaran Yahudi bersumber dari kitab suci, yaitu kitab lama Old Testament dan Talmud. Hubungan dengan agama lain, agama Yahudi memiliki hubungan yang erat dengan agama Kristen dan Islam karena sama-sama agama samawi, agama yang diturunkan dari langit. Agama Yahudi diperkirakan sudah ada sekitar 200 tahun sebelum agama Islam. Agama Yahudi dikenal
agama monoteistik mutlak, tauhid. Tuhan umat Yahudi, Yahweh, terlalu suci untuk diucapkan, diganti Adonai. Maka Adonai Elohim, Adonai Elohim artinya Tuhan Tuhan. Nabinya Musa alaihissalam dapat wahyu untuk diajarkan ke Bani Israel meliputi akidah dan syariat. Sembayangnya 3 kali ditetapkan dalam kitab Talmud, sehari semalam, sembayang 3 pagi, siang, dan malam. Inilah informasi tentang agama Yahudi. Hadirin rahimakumullah, agama Samawi itu ada 3, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berkitab sucikan Al-Quran. Kemudian ritualnya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian hubungan mati dan hidup itu surga neraka. Jadi kalau kita urut dari atas, Islam itu Tuhannya Allah, kitab sucinya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad. Kemudian ritualnya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Hubungan mati dan hidup itu adalah surga dan neraka, yang orang amal soleh masuk surga, sementara yang amal gak baik masuk neraka. Kemudian agama Nasrani itu Tuhannya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kemudian di antara Trinitas itu, dan kemudian kitabnya adalah Injil, nabinya Paulus, kemudian ritualnya sakramen, doa dan nyanyi di gereja. Hubungan mati dengan hidup, semua orang-orang ya Nasrani dosanya telah ditanggung oleh Yesus, dan dia rukun kembali di Bapa di surga. Kemudian orang Yahudi, Tuhannya adalah Yahweh, nabinya Nabi Musa. Kemudian kitabnya adalah Taurat Perjanjian Lama dan Talmud. Kemudian ritualnya adalah di sinagoga. Hubungan mati dan hidup, bahwa orang Yahudi punya keistimewaan, bahwa semuanya menurut Yahudi adalah pasti masuk surga. Hadirin rahimakumullah, 3 agama Samawi ini yang bersumber kepada Millata Ibrahim tentu saling memberikan penguatan dalam arti toleran yang muamalahnya, namun kita terhadap ibadah dan tauhid itu adalah berbeda, karena memang dalam Islam sudah diberikan informasi bahwa untuk Islam inna dina indallahil Islam. Kemudian agama yang paling sempurna insya Allah adalah Islam. Untuk di luar Islam adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Lana amaluna walakum amalukum, bagi kamu amal kamu, bagi kami amal kami. Untuk itu, lewat seruan spiritual ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam, ayo sama-sama mengemban amanah Allah, menjadikan bumi ini damai. Bumi ini harus rahmat, harus mendapatkan kasih, terutama saudara-saudara Yahudi yang notabene Anda adalah bagian dari kami semua, dan Anda juga bagian dari diri kami, sama-sama agama Samawi. Ayo kita selesaikan Palestina dengan kita bersama menghadap Allah untuk menyelesaikan Palestina, sehingga Palestina harapannya adalah merdeka untuk selamanya, dan damailah dunia, damailah
manusia, karena alam sudah mulai berbenah untuk mendamaikan. Jika tidak, pasti Allah akan mengambil keputusan. Sebelum terlambat keputusan itu, tentu kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik dalam sumbangsi di alam semesta, yaitu agama yang rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Barakallahu fil Qur'an andi mana fi ayati wa dzikril hakim taqabbal maghfur rahim. Aku hada ustarikum muslimin muslimat wal mu'minina wal fastaghfiruhu rahim. Subhanallah dan salam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.